teman-teman, sekarang kita lagi ada di perumahan Wastu Kencana Garden. Kita tanya-tanya ownernya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri Maskandar dari kelas 11-1 organisasi MPK SMA Al-Mutakin. Sekarang saya berada di lokasi perumahan Wastu Kencana, ingin mewawancara owner dari perumahan. Sekarang saya bersama owner dari perumahan Wastu Kencana. Bapak, boleh perkenalkan diri? Terima kasih saya ucapkan atas kedatangannya dari SMA Al-Mutakin. Dalam hal ini ingin mewawancarai kelancaran, kemajuan, progres, dan cashflow tentang pembangunan perumahan. Nah, bersama ini saya selaku owner dari perumahan Wastu Kencana Garden yang berada di Jalan Kota Baru, 100 meter dari Jalan Mas Budi. Kami membangun perumahan Wastu Kencana Garden terdiri dari beberapa tipe, dari mulai tipe 40/84, tipe 45/84, dan tipe 102/112 meter. Lokasi kami berdekatan dengan bandara yang kebetulan nantinya juga lokasi kami akan dilalui oleh jalur exit tol, jadi nggak jauh dari exit tol. Lokasi kami strategis yang akan dilalui oleh exit tol, dan perumahan ini akan dilalui juga oleh Universitas Siliwangi untuk Universitas Fakultas Pertanian yang ada di Taman Sari. Dan lokasi kami membangun perumahan ini perumahan komersil, bukan perumahan subsidi, karena lokasinya strategis, berdekatan dengan universitas, bandara, puskesmas, dan perkantoran, juga dekat dengan pertokoan. Dari lokasi ke pertokoan Asia Plaza itu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Perumahan kami kita bangun melalui FS Visibility perumahan yang diminati oleh customer, karena kita mengikuti juga perkembangan dari mulai harga jual berapa yang masuk di kalangan konsumen, bangunannya gaya apa, dan tipenya luasan berapa. Dengan kondisi saat ini itu yang masuk di kisaran harga sekitar di bawah 500 jutaan. Dan kebetulan kami membangun ini tipenya yang standar yang bisa terjangkau oleh konsumen, angsurannya juga masuk dari penghasilannya, kualitas bangunan juga kita standar SOP-nya dengan kualitas bagus, punya jalan lingkungan yang besar, dan 24 jam security. Perumahan kami dengan gaya Eropa sehingga menarik orang untuk investasi di perumahan kami. Perumahan kami dengan gaya Eropa ini mengikuti kondisi minat pembeli yang kita sesuaikan dengan harga yang terjangkau dari golongan menengah, masuk dari kalangan atas pun masuk, karena bisa terjangkau oleh penghasilan yang didapatkan oleh calon konsumen. Mungkin begitu. Apa yang lainnya yang bisa menunjang untuk yang lainnya? Mungkin ada beberapa pertimbangan kenapa kami bangun perumahan komersil di lokasi kami. Ini sangat berkaitan dengan daya beli tanah yang tidak mungkin masuk untuk perumahan subsidi. Terima kasih Bapak. Terus kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi pemasaran yang paling efektif untuk menjual diri? Terima kasih. Untuk strategi penjualan pada saat ini kita melakukan beberapa sistem. Sistem pertama melalui sistem medsos dengan berbagai media iklan, FB, Instagram, ataupun WA. Yang paling efektif sebetulnya untuk saat ini kita itu memasarkan perumahan komersil dengan strategi mengunjungi customer melalui rumah ke rumah. Kenapa melalui rumah ke rumah? Kalau cuma sekedar melalui medsos, setelah kita menayangkan iklan, selanjutnya konsumen itu survei ke lokasi. Survei ke lokasi karena kita ada beberapa titik perumahan yang berdekatan, efektifnya kita jemput konsumen itu selain dengan medsos, kita jemput bola. Jadi kita setelah ada komunikasi, jemput bola ke rumahnya, dan konsumennya kita bawa ke lokasi perumahan kita. Kenapa begitu? Karena kalau cuma kita menunggu, kebetulan yang berdekatan dengan perumahan kami ada beberapa perumahan. Meskipun perumahan kita punya nilai lebih. Apa tantangan terbesar dalam pembangunan rumah ini? Tantangan terbesar dalam proyek pembangunan properti khususnya perumahan komersil, secara prinsip perumahan komersil dengan perumahan subsidi tantangannya sama. Tantangan terbesarnya pada kalanya kita membangun satu perumahan, sasaran kita tidak tepat. Tujuannya kita mau dibawa kemana ini perumahan?
apakah daya belinya di angka 300, daya belinya di angka 400, daya belinya atau di angka 500. Nah ini yang menentukan ini tergantung kita selaku owner dan tim selaku marketing dalam menentukan harga jual. Yang paling utama, terutama juga di penataan lokasi lingkungan. Lokasi lingkungan perumahan harus betul-betul menarik dan aman. Dalam artian menariknya, bentuk bangunan harus menarik, kualitas bangunan harus bagus, dan lingkungan pun sarana prasarana harus menarik. Yang selanjutnya, bagaimana strategi pembiayaan dan kerjasama dengan bank untuk KPR? Bagi pembiayaan untuk pembangunan perumahan, ada yang pembiayaan dari perbankan melalui kredit konstruksi. Ada juga yang tidak menggunakan fasilitas kredit konstruksi, hanya menggunakan fasilitas kredit kepemilikan rumah. Kredit kepemilikan rumah itu diberikan oleh perbankan untuk konsumen, maksimal sampai dengan 25 tahun, disesuaikan dengan umur pengajuan calon konsumen. Dan besaran konsumennya pun disesuaikan dengan penghasilan. Dengan jangka waktu berapa disesuaikan dengan umur yang mengajukan. Pembiayaan perbankan untuk ke developer ada pembiayaan kredit konstruksi. Kredit konstruksi ini pembiayaannya disesuaikan dengan cash flow dan omset yang dimiliki oleh perumahan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa keunggulan kompetitif proyek perumahan ini dibandingkan perumahan lain? Keunggulan proyek kami diantaranya kita menjual fasilitas jalan. Kita memiliki jalan lingkungan yang besar, memiliki lokasi dekat dengan kesehatan, dengan pemerintahan, dengan universitas, dengan bandara, sekaligus dengan pusat perbelanjaan kota Tasik. Tasik kami berada di tengah-tengah kota, terjangkau ke semua area, termasuk ke bandara pun kita dekat, kurang lebih sekitar 5 menit sudah sampai ke bandara. Keunggulannya lagi kita memiliki kualitas bangunan karena pembangunannya kita tidak disubkan ke pemborong. Karena secara tidak langsung pemborong pun harus mengambil keuntungan. Jadi secara kualitas pembangunannya mungkin ada yang terkurangi diambil untuk keuntungan, meskipun harga secara borongnya sudah memenuhi standar harga normal, tetapi mungkin yang namanya pemborong tetap harus ada lebih. Makanya perumahan kami dibangun sama kami sendiri, tidak disubkan. Jadi kualitasnya insya Allah terjaga. Jadi kalau beli perumahan kami bukan beli lingkungan, tetapi beli kualitas rumah. Pertanyaan terakhir, bagaimana tips Bapak untuk kita yang ingin memulai usaha? Untuk memulai usaha sebetulnya tergantung dari jiwa dan diri kita. Mau jadi pengusaha, mau jadi pegawai negeri, atau mau jadi pegawai yang bekerja di perusahaan lain. Semuanya ini tergantung dari diri kita. Intinya, kalau kita memulai usaha, awalnya itu pasti berat. Itu sudah menjadi satu hal yang biasa, memulai apapun berat. Jadi kalau kita jiwanya jiwa usaha, kita harus berani berkolaborasi dengan lingkungan, dengan orang lapangan, dengan instansi yang berkaitan. Intinya kita harus menguasai keilmuan, baik di properti ataupun di usaha lain. Karena usaha properti itu sebetulnya menjanjikan, tergantung kitanya. Tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita punya uang bisa jadi developer. Perlu proses yang lama untuk menghasilkan uang. Makanya kita harus punya prinsip dasar dulu bahwa kita itu mau jadi pengusaha properti atau mau jadi bekerja di perusahaan atau mau mempekerjakan. Jadi jangan mencoba-coba karena punya uang